Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Devita Yustitiana, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan membawakan materi pembahasan mengenai tema public speaking. Pada slide pertama bisa kita lihat yaitu tema kita hari ini adalah yuk belajar public speaking. Mari ke pembahasan. Yang slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa di sini ada gambar satu dan ada gambar kedua. Gambar pertama yaitu orang yang sedang berorasi atau berpidato di depan orang banyak di atas panggung. Yang gambar kedua bisa kita lihat bahwa pada foto ini seseorang itu sedang berbicara di atas panggung, sedang berpidato, namun kita tidak bisa lihat bahwa berapa banyak audiensnya. Bisa 5, bisa 7, bisa 3, tapi ini merupakan termasuk pada public speaking. Kedua ini adalah contoh dari public speaking, gambaran mengenai public speaking. Lalu, apa itu public speaking? Seperti pada slide ketiga, bisa kita lihat penjelasan mengenai public speaking. Public speaking merupakan sebuah skill atau kemampuan berbicara di depan orang banyak, tidak hanya ribuan orang atau 100 orang, namun sekelompok orang kecil saja itu sudah merupakan sebuah public speaking. Contoh dari public speaking itu ada banyak banget di sekitar kita, yaitu host, presentasi, moderator, khotbah, ceramah, terus orasi, pidato, dan lain sebagainya. Public speaking merupakan kemampuan yang penting. Mengapa public speaking ini merupakan kemampuan yang penting? Di sini pentingnya bukan hanya penting untuk segelintir orang saja, namun penting untuk semua orang. Mengapa demikian? Karena public speaking itu mengajarkan banyak hal, salah satunya keberanian. Keberanian kita dalam mengutarakan pendapat kita, opini kita, kebebasan dalam berekspresi, dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Contoh saja anak kecil ketika dia ingin melakukan suatu hal atau dia tidak suka terhadap suatu hal. Skill ini tuh diperlukan karena ya untuk mengasah, untuk memberitahu orang lain apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai, begitu pula contoh lainnya, jika saya adalah seorang perempuan, saya tidak suka misal jika setelah menikah saya harus berdiam di rumah, misal kayak gitu ya. Kalau saya tidak suka hal itu, maka saya membutuhkan keberanian untuk mengutarakan pendapat, ekspresi, dan opini saya terhadap hal tersebut. Dan itu skill itu diajarkan oleh kemampuan public speaking ini. Public speaking tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu saja, tapi kemampuan ini, skill ini dibutuhkan oleh semua orang, entah itu usia anak-anak ataupun usia remaja, usia dewasa, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Lalu pada slide selanjutnya, public speaking diperlukan mahasiswa. Mengapa? Mengapa demikian? Balik lagi seperti pada slide sebelumnya, public speaking mengajarkan kita banyak skill, banyak hal, dan salah satu atau poin-poinnya adalah pertama, mengasah kepercayaan diri, seperti yang aku bilang pada slide sebelumnya. Kepercayaan diri, keberanian dalam mengutarakan ekspresi, keberanian untuk berbicara di depan orang, menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, ataupun dengan tujuan-tujuan tertentu. Poin selanjutnya adalah memperluas relasi. Relasi ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa atau ya anak muda. Poin memperluas relasi ini penting karena sebuah relasi itu merupakan hal yang penting ketika kita masuk ke dalam perguruan tinggi. Jika kita mendaftar atau masuk mulai menjadi
mahasiswi-mahasiswa, biasanya tuh kita punya beberapa tujuan, yaitu mencari ilmu, terus menambah pengalaman, dan yang ketiga biasanya adalah menambah relasi. Relasi ini penting karena ketika kita selesai dari bangku perkuliahan, kita memiliki relasi yang luas, informasi yang lebih luas kita dapat mendapatkan itu dari orang-orang di sekitar kita, atau informasi-informasi dari relasi-relasi yang kita dapatkan. Terus jika kita memiliki relasi yang luas, seperti informasi lowongan pekerjaan juga lebih mudah didapatkan. Jika kita membuka usaha atau kita menjadi entrepreneur setelah kita menjadi mahasiswa atau mahasiswi, relasi-relasi kita mungkin dapat membantu kita atau memberi support, atau relasi ini merupakan salah satu hal yang penting selain hal-hal yang seperti pengetahuan atau pengalaman, begitu. Poin selanjutnya adalah skill leadership. Skill leadership ini mengapa penting? Karena skill pemimpin ini dapat didapatkan ketika kita mempelajari public speaking. Leadership di sini bukan artinya kita harus memimpin orang lain atau menjadi pemimpin dari orang lain. Menjadi leadership atau pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menjadi pemimpin untuk orang lain, atau bahkan memiliki tanggung jawab untuk memimpin suatu kelompok atau suatu perusahaan yang besar yang membutuhkan tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin haruslah memiliki skill public speaking karena seorang pemimpin haruslah dapat mengarahkan atau memberi informasi-informasi kepada rekannya atau bahkan bawahannya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan poin yang keempat yaitu melatih berekspresi. Seperti yang saya bilang pada slide sebelumnya, berekspresi itu perlu dan diperlukan oleh setiap orang yang tidak memiliki batas umur berapapun, entah itu anak-anak, entah itu remaja, entah itu dewasa, begitu. Dan itu sangat penting untuk kita dapat menyampaikan opini, pendapat, pemikiran, dan lain sebagainya. Lalu poin yang kelima adalah meningkatkan kualitas diri. Poin meningkatkan kualitas diri artinya ketika kita mempelajari public speaking, ketika kita mempelajari ilmu yang baru, teknik atau kemampuan skill yang baru, kita tidaklah sama seperti diri kita sebelumnya. Istilahnya kita mengupgrade diri kita menjadi diri kita yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Karena itu belajar public speaking ini dapat meningkatkan kualitas diri kita, terlebih diri kita ketika berani berpendapat, berani menyampaikan opini, berani berbicara di depan orang banyak, memberikan fakta-fakta atau informasi-informasi yang baru. Poin selanjutnya adalah melatih berpikir kritis. Public speaking dapat melatih mahasiswa untuk lebih dapat berpikir kritis karena ketika seseorang melakukan public speaking atau berbicara di depan orang banyak, kita perlu berpikir kritis mengenai opini-opini, bahkan informasi-informasi yang kita dapatkan yang akan kita sampaikan kepada orang lain ketika kita melakukan public speaking. Jadi kita perlu banyak riset, banyak membaca, dan banyak-banyak mencari tahu informasi apakah yang kita sampaikan ini benar-benar berkualitas. Slide selanjutnya adalah profesi yang membutuhkan public speaking yang baik. Jika kita lihat di sekeliling kita, mungkin banyak sekali profesi-profesi yang membutuhkan skill public speaking yang baik. Mari kita ke pembahasan pada slide selanjutnya. Profesi yang membutuhkan public speaking yang baik adalah, ini adalah beberapa skill, beberapa profesi yang saya sebutkan, namun sebetulnya ada banyak sekali profesi yang memerlukan skill public speaking. Pertama adalah reporter. Menurut saya reporter ini bukan hanya membutuhkan skill public speaking yang standar, namun ini
harus dibutuhkan skill public speaking yang baik atau mungkin di atas standar, karena reporter ini memiliki tekanan pekerjaan yang sangat tinggi seperti terbatas durasi waktu, artikulasi harus jelas, terus karena ada durasi ngomongnya juga harus cepat, ya seperti itu. Terus juga reporter biasanya melakukan pekerjaannya secara live dan pasti dibutuhkan improvisasi, seseorang yang pintar dalam berimprovisasi. Lalu profesi selanjutnya adalah host atau MC. Host atau MC ini mungkin ada tujuan dalam menghiburnya juga, membawakan acara, namun dibubuhi sedikit hiburan atau ya biar yang mendengarkan juga tidak bosan. Host atau MC ini sangat diperlukan skill public speaking yang baik, karena ya host atau MC itu juga melakukan pekerjaannya secara live kebanyakan. Jadi diperlukan kebiasaan berpublic speaking, berbicara di depan umum. Host atau MC itu kan juga terbatas oleh durasi. Jadi host atau MC juga harus memiliki kecepatan dalam berbicara, harus memilih kata-kata yang tepat, kamus perkataan dalam kepalanya itu harus banyak juga. Terus selanjutnya adalah penyiar radio. Penyiar radio ini bertujuan untuk membawakan acara-acara yang ada di radio, dan mungkin acara radio, acara televisi merupakan suatu sarana hiburan masyarakat ya. Jadi penyiar radio itu mungkin harus ceria, harus ekspresif. Nah, skill ini penyiar radio membutuhkan skill public speaking yang baik, karena ya ketika membawakan sebuah acara radio ada durasinya juga, mungkin hal itu perlu ya public speaking yang baik, kecepatan dalam berbicara, keberanian dalam berbicara di depan orang banyak. Kan ini penyiar radio didengarkan oleh seluruh Indonesia mungkin kalau yang nasional. Jadi diperlukan sebuah keberanian untuk membawakan acara-acara di radio. Terus poin selanjutnya adalah marketing. Marketing di sini sangat memerlukan skill public speaking yang baik, karena marketing ini mungkin bisa dibilang salah satu divisi yang pokok jika ada di sebuah perusahaan, karena marketing ini tergantung pada penjualan perusahaan ya, atau pemasukan perusahaan. Marketing ini bisa dibilang menggait konsumen, menggait konsumen dalam suatu perusahaan. Dan ini mungkin tujuan dari public speaking marketing ini adalah persuasi atau membujuk. Jadi membujuk merupakan bukan hal yang mudah. Jadi marketing ini diperlukan skill public speaking yang mumpuni dari public speaking biasa atau standar. Lalu profesi selanjutnya yang membutuhkan public speaking yang baik adalah seorang artis. Seorang artis bisa kita lihat ketika dia diwawancarai atau menjelaskan suatu hal ketika ada wartawan. Hal tersebut bisa kita lihat harus memiliki public speaking yang baik, karena artis-artis ini kan pekerjaannya bertemu orang banyak, bertemu orang yang berganti-ganti. Ya perlu memiliki skill ini sih. Lalu adalah pengusaha. Pengusaha adalah profesi yang membutuhkan skill public speaking yang baik, karena pengusaha ini seperti ini ada kaitannya dengan seorang pemimpin atau leader, pengusaha, leader atau CEO. Ketika memimpin suatu perusahaan atau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam suatu perusahaan, dibutuhkan skill public speaking untuk menyampaikan informasi-informasi kepada karyawan atau kepada rekan sesama di perusahaan itu. Lalu poin selanjutnya adalah politikus. Politikus ini
merupakan profesi yang membutuhkan skill public speaking yang baik, karena politikus ini kan jika di depan media mereka membentuk citra mereka, jadi mungkin harus pinter-pinter ngomongnya atau berpublic speakingnya. Terus politikus juga bisa dibilang politikus bisa dibilang sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Ketika politikus itu akhirnya terpilih, lalu masyarakat percaya nih terhadap politikus itu, dan politikus tersebut menunjukkan citranya, terus membuat masyarakat lebih percaya lagi terhadap mereka. Itu merupakan sangat membutuhkan skill public speaking. Lalu poin selanjutnya adalah motivator. Motivator seperti Mario Teguh atau yang lainnya sangat membutuhkan skill public speaking, karena yang mendengarkan juga orang banyak dan harus memiliki kayak perasaan tergugah gitu terhadap kata-kata yang disampaikan oleh seorang motivator gitu. Lalu slide selanjutnya adalah mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan ini atau mata kuliah ini, banyak sekali saya mendapatkan ilmu-ilmu mengenai public speaking. Seperti beberapanya adalah teori dasar public speaking, elemen vokal public speaking, riset audiens itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, metode public speaking, berpidato, cara berpresentasi yang kreatif seperti apa. Terus selain itu juga mata kuliah ini membangun mahasiswanya untuk lebih memiliki kepercayaan diri. Saya rasa kepercayaan diri saya pun lebih meningkat daripada sebelumnya. Saya lebih berani berbicara di depan orang banyak seperti sekarang, walaupun secara virtual. Lalu saya juga diberikan tips and trick selama menjalani kuliah ini, seperti adanya smiling voice dan lain sebagainya. Lalu ketika kepercayaan diri saya meningkat, saya rasa kualitas diri saya pun meningkat lebih baik daripada sebelumnya, karena saya lebih berani, lebih percaya diri, seperti itu. Lalu slide selanjutnya adalah mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, seperti pada slide sebelumnya, ketika setelah menjalani perkuliahan ini, diharapkan saya lebih mampu berpublic speaking dengan baik dari sebelum-sebelumnya. Kemampuan saya lebih meningkat dari sebelumnya. Rasa kepercayaan diri saya lebih meningkat. Mungkin saat ini sudah meningkat, namun kedepannya akan lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi. Ya, mata kuliah ini menambah wawasan saya mengenai public speaking, pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Slide selanjutnya adalah terima kasih. Slide ini menandakan bahwa kita telah berada di penghujung presentasi. Terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir, telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sarah yang telah mengajarkan kami semua ilmu-ilmu dan cara-cara dalam berpublic speaking yang baik, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan perilaku saya ataupun yang disengaja ataupun tidak disengaja selama presentasi ini berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.